Selamat datang di channel Level 1, nama gue Mika. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Godot Engine, mulai dari apa itu Godot, bagaimana download dan installnya, dan pengenalan antar mukanya. Mungkin kalau mendengar istilah game engine yang terlintas di kepala kita itu Unity dan Unreal Engine. Nah, kita mau kenalin satu lagi game engine yaitu Godot. Godot adalah game engine yang open source dan gratis, yang lumayan populer walaupun tidak sepopuler Unity dan Unreal. Keunggulan Godot dibanding yang lainnya, ini merupakan game engine dengan fitur yang lengkap, tapi sangat beginner friendly. Dengan bahasa pemrogramannya sendiri yaitu JavaScript. Godot juga mendukung bahasa C# dan berbagai bahasa pemrograman lainnya yang dikembangkan oleh para komunitas developer. Fitur yang dimiliki Godot berupa built-in physics engine, animation tools, audio support, shader programming, asset management, dan berbagai fitur lainnya. Godot menggunakan node-based scene system, di mana kita bisa menyusun elemen dan objek di dalam game sebagai susunan hierarki node. Node-based system ini menyederhanakan proses pembuatan scene yang mungkin kompleks di dalam game. Kita bisa menggunakan Godot untuk bikin game 2D, 3D di berbagai platform seperti Windows, macOS, Linux, Android, iOS, serta web. Godot juga sangat mudah diinstal yang nanti kita coba bareng. Godot relatif sangat ringan dibandingin Unity dan Unreal. Overall, Godot merupakan game engine yang cukup versatile dan cocok untuk pemula yang ingin belajar bikin game atau belajar pemrograman. Oke, kita langsung buka aja situs Godotnya, yaitu godotengine.org. Di sini ada dua versi, yaitu Godot 4 dan Godot versi 3. Yang kita gunakan itu Godot versi 4, jadi kita klik yang versi 4. Lalu ada dua versi lagi, yaitu versi versi standar dan versi .NET. Yang kita butuhkan adalah yang versi standar ya. Yang .NET itu pakai bahasa C#, walaupun dia juga bisa pakai bahasa JavaScript, tapi kita butuhnya yang JavaScript aja gitu ya. Ini diklik, nanti bakal download, tapi saya sudah download jadi kita cancel. Ya. Lalu lihat di folder download tentunya itu sudah ada. Ini bisa ditaruh dimanapun ya, dan diekstrak nantinya. Di saya sendiri udah ditaruh di folder sendiri yang saya bikin yaitu level 1. Jadi ketika diekstrak akan muncul satu file executable. Kalau di Windows ini .exe ya. Nah ini tinggal di double klik dan di saya itu munculnya di monitor kedua. Nah yang ini ya. Jadi tiap kali ngedouble klik Godot Engine itu ngebuka langsung project manajernya. Nanti di sini itu adalah daftar project yang udah kita bikin ya. Di sini masih kosong. Kita juga bisa import dari library, asset library yang udah dibuat orang ya. Lalu kita bisa import yang udah pernah kita bikin, diklik dia bakal buka folder dan nanti folder projectnya yang kita buka ya. Lalu kita cobain dulu buka dari yang asset library supaya masuk ke dalam daftar project kita ya. Buka yang 3D platformer. Kita download. Ini sebentar aja. Lalu pilih foldernya. Kalau saya bikin folder level 1 di sini aja. Dan level 1 ini bakal jadi root folder untuk semua project. Sementara setiap project itu harus punya foldernya sendiri. Jadi klik create folder ya. Nanti bakal ngebuat folder ini. Lalu install and edit. Dia ada warning karena asset library-nya itu dibuat pakai 4.1, sementara kita pakai Godot 4.2, tapi bakal langsung dimodified oleh Godot-nya ya. Tidak masalah. Oke. Ya, nanti munculnya seperti ini. Seperti ini ya. Udah langsung kelihatan. Ini saya tutup dulu ya, supaya nunjukin bahwa di Project Manager, kita juga bisa bikin. Ya, ini sudah muncul yang tadi kita import dari asset library, tapi kita juga bisa bikin baru seperti ini. Terus kalau bikin baru, dia bakal nanyain renderernya apa yang mau digunain. Pertama ada forward plus, mobile, sama compatibility. Nah, di Godot itu forward plus itu pakai Vulkan renderer. Dan mobile itu Vulkan Mobile, dan compatibility itu pakai OpenGL ya. Untuk web itu bisa aja pakai compatibility. Nah, compatibility ini khusus untuk web dan hardware lama. Jadi laptop-laptop tua itu pakainya ini aja. Di laptop baru
itu nggak masalah pakai ini, tapi kalau laptop lama ketika pakai Pro Plus biasanya nggak akan ini ya, nggak akan muncul eh, si window project-nya. Nah, kita pilih ini, kita bikin di level 1, select current folder, kita bikin namanya test project, create folder, ya, sama persis seperti tadi ya. Dan kalau di create dan edit, dia akan ngebuka langsung seperti ini. Tapi ini masih kosong ya. Oke, seperti itu. Kita mau buka yang kene aja karena lebih bagus ya, sudah ada objek-objek di sana. Oke, nah di sini kalau kita klik ya, di sebelah kanannya ada edit, run, rename, manage text, dan remove ya. Dan ini bedanya antara edit dan run itu, kalau run itu kita langsung run gamenya. Kalau diklik langsung nge-run gamenya seperti ini. Ya, ada di monitor sebelah ya. Kita udah langsung ya udah langsung bisa di track ya. Ini gamenya aslinya seperti ini. Oke, sementara kalau edit ya, ketika edit dia akan ngebuka Godot Editor ya. Jadi kalau tadi itu Godot Project Manager, yang ini Godot Editor. Dan inilah tampilannya. Oke, kita jelasin dulu bagian-bagian dari Godot Editor ya. Di Godot itu 2D dan 3D-nya itu benar-benar terpisah ya, bisa kita lihat di atas ya ada tab 3D dan 2D ya. Jadi kalau dipindah ke 2D dia bakal pindah ke 2D ya, ini tampilan 2D-nya. Bisa kita lihat ya, ini 3D game-nya ya, objek-objek di dalam dunia 3D-nya, sementara 2D-nya itu user interface-nya gitu ya. Di sini tadi ada jumlah koin. Lalu ada script. Tab script ini bakal jadi tempat untuk ngoding nantinya gitu. Lalu ada asset library juga dan isinya plugin-plugin yang kalau nanti kita butuh bisa kita install juga, dimasukin ke dalam game. Misalkan kalian butuh networking atau apa gitu ya di dalam yang plugin di luar dari Godot Engine bisa diinstal juga ke sini. Lalu ada untuk play ya, run project atau play the project ya. Di sini ada yang khusus untuk satu scene. Lalu di sebelah kiri ada scene panel ya, yang isinya adalah objek-objek atau node-node. Lalu ada import ini untuk import file dan itu ada di dalam file system yang di bawah sini. Jadi kalau diklik kita bisa lihat dia diimportnya seperti apa. Lalu sebelah kanan itu ada inspektor, tapi kita harus select dulu salah satu, misalkan ini player, dia baru muncul. Isinya itu adalah property atau variabel yang dimiliki oleh objek tersebut. Ya. Lalu ada node, di sini nanti itu adalah signal. Signal itu cara untuk komunikasi antar node ya. Ada group juga, ini pengelompokan grup. Lalu ada history, kalau misalkan nanti ada kesalahan edit, kalian bisa undo gitu ya. Oke, lalu di tengahnya sendiri ya tentunya ada workspace, tempat kita kerja untuk ngedesain level dan sebagainya. Oh ya, di bawah juga ada ini ya. Di sini ada konsol ya, yang disebut output. Lalu ada debugger untuk nyari bug nantinya. Ada search result kalau kalian nyari sesuatu, ada audio dan ada animation editor, ada shader editor, dan nanti di sini bakal ada menu lain ya sesuai dengan konteks yang lagi nyala apa gitu ya. Biasanya suka muncul. Oke, jadi itu user interface-nya. Mungkin saya jelasin sedikit tentang 3D-nya ini ya. Kalau kita scroll itu bisa zoom in zoom out. Scroll-nya ditekan ya, tombol scroll ditekan itu bisa orbital view seperti ini. Bisa juga dengan cara klik icon yang di atas kanan ya. Lalu di drag, dia bakal orbital view. Kita juga bisa explore dengan klik kanan, dia bakal first person perspektif dengan kalau kita WASD itu bisa gerak ya. Kayak lagi main game first person. Seperti itu.
Oke, lalu yang 2D, ya. 2D itu di sini kita lihat ya, ada kotak sebetulnya. Ini kotak ini tuh representasi dari screen kita. Ya, ini 16:9 ya. Normalnya sekarang seperti itu ukurannya. Lalu di sini ya, mungkin yang penting itu adalah ini saya klik dulu mungkin biar kelihatan. Nah, yang penting itu adalah aksisnya itu untuk X-nya itu ke kanan yang warna merah ini, dan untuk yang warna hijau itu Y itu ke bawah ya. Ini penting di Godot itu Y-nya ke bawah, beda kayak game engine lain yang mungkin ke atas ya. Dan titik originnya itu ada di kiri atas. Kiri atas. Ini bisa kita lihat ya, kalau ini icon, kita bisa lihat transformnya. Dia ada posisi. Jadi kalau saya gerak-gerakin, ya, dia posisinya berubah ya. Posisinya berubah. Dia ada posisi, ada rotasi, bisa diutak-atik ya. Ini juga bisa pakai ini ya. Pakai tools di sini. Ini juga ada tools untuk scale juga. Jadi ada move, rotate, dan scale ya, yang bisa kita atur-atur juga langsung lewat inspektor. Dan di inspektor ada ini ya, ada tombol reset yang untuk mereset kalau misalkan dibutuhkan. Oke, ini kayaknya agak kacau ya, terlalu besar. Oke, saya balikin, rotasinya juga balikin ke 0 gitu. Oke, dan kalau posisi ya, kalau kita reset dia di 0,0 dan kelihatan seperti itu ya. Titiknya tuh benar-benar di ujung kiri atas. Itu yang penting. Nah, nanti ini yang kita manipulasi pakai script ya, pakai pemrograman gitu. Posisinya, rotasinya, dan scale-nya. Yang 3D juga sama ya, bedanya yang 3D, nah, kita select dulu player supaya kelihatan di sini ya. Ini dia ya, transformnya itu bedanya dia X, Y, dan Z ya. Jadi ada Z. Nah, di sini beda ya, Y-nya itu ke atas. Ya, memang agak membingungkan ya, khusus yang 2D, Y-nya ke bawah. Tapi kalau untuk 3D, Y-nya ke atas. Ini juga sama ya, ini bisa di move. Di move seperti ini. Saya Ctrl Z. Supaya di undo. Bisa di move masing-masing aksis gitu ya, biar translate-nya itu garis lurus. Gitu. Bisa di rotate. Kalau di rotate dia bentuknya kayak gini. Nah, ini kelihatan ada warnanya ya, merah, hijau, dan biru. Itu rotasi untuk masing-masing aksis tadi. Ini perhatikan kalau ininya ke arah kanan begini, warna merah, rotate-nya itu, dia seolah-olah garis merah tadi itu jadi sumbu poros perputarannya. Gitu ya. Seperti ini untuk rotate. Untuk 3D ya, agak sedikit membingungkan. Oke, untuk scale, dia sama ya, dia ikonnya jadi kotak gitu si ininya. Dan ini bisa di masing-masing sama gitu, di scale di X-axis, Y-axis, dan Z-axis. Seperti itu. Oke. Ya. Untuk Godot editornya saya kira cukup. Setiap objek di scene tree ya, ini namanya scene tree, itu punya hubungan orang tua anak atau parent child ya. Oke, kita bisa lihat ya, kayak misalkan ini platform ada di dalam world, itu berarti world-nya itu adalah parent-nya, platform ini adalah anaknya gitu ya. Dan ini ngaruh nanti ke transform yang terutama ya. Misalkan kalau saya gerakin world ya, itu semua anaknya itu bakal gerak juga. Semua anaknya bakal gerak ya. Ya, kita lihat player tidak bergerak karena player itu ada di luar dari world. Dia bukan anaknya gitu ya, jadi dia nggak ikut gerak. Sementara kalau saya gerakinnya itu platformnya aja, hanya dia saja yang bergerak. Jadi kalau child digerakin, dia bisa bergerak bebas, tapi kalau parent digerakin, semua childnya ikut bergerak ya. Ini pengaruh ke semua gitu ya, move, rotate, dan scale gitu ya, semua mode perubahan ini ya, transform. Ya kalau misalkan saya rotate, seperti ini, dia semua ikut rotate.
Sementara ini di rotate ya, yang lain enggak. Hanya salah satu child ini saja. Ini saya undo dulu gitu ya, biar balik lagi. Biar mulai gamenya player ada di atas itu ya. Ya, seperti itu. Dan ini kita susun ya secara manual. Mungkin saya demokan susun, kita bikin scene baru ya. Ini kita bisa lihat ya, ini ada lambang seperti ini, icon scene. Itu kalau diklik ya, misalkan player itu kalau diklik, dia ngebuka scene-nya player. Yang di dalamnya itu sebetulnya adalah susunan nodes lagi ya. Kita lihat balik lagi ke main ya, di main. Di sini player cuma satu aja ya, satu node. Tapi dia bisa dibuka gitu ya. Dia kayak di package jadi sebuah scene. Tapi bisa di unpackage untuk kita edit. Dengan cara klik ini, dia kelihatan gitu ya. Dalamnya apa aja. Kayak karakter ini ada root, left, right, ada tangan, antena ya. Nah ini dibuat. Sekarang kita coba buat misalkan ya. Ini contoh aja gitu, 3D scene. Kita masukin apa ya, platform dengan rumput gitu. Dengan rumput. Ya, di sini jadi ada platform, di sini ada rumput ya. Rumput. Dan mungkin apa lagi ya. Ini jauh banget. Oke. Susah juga ya. Nah, ini kalau ngeditnya susah ya. Kalian pindah ke ortogonal, tapi dengan cara klik salah satu aksis di sini ya. Misalkan aku mau ngeliat dari samping X ini. Klik, nah jadi kelihatan. Ini bakal lurus. Jadi nggak susah lagi. Untuk edit-editnya ya. Tambah ke flag ya. Kita drag and drop aja. Ini muncul ya. Di sini jadi ada platform, grass, dan flag. Kira-kira aja. Oke. Seperti ini ya. Ini kita save dulu ya. Harus di save dulu baru bisa kita munculin di scene lain. Oke, ini tes scene ya, asal aja saya taruh di root folder. Oke. Nah, kita balik lagi ke main. Cara memunculkan, cara spawning atau kata yang lebih tepat adalah instantiating. Ini instantiate child scene ya. Pakai yang ini. Klik ini. Terus kita dikasih pilihan mau instantiate apa. Nah, cari yang kita udah bikin tadi ya. Testing. Bisa di search juga. Ini diklik, dia bakal muncul. Dia bakal muncul di titik 000 dulu ya. Habis itu bebas mau dipindahin di mana. Ya, ini yang kita buat tadi. Ya. Bisa kalian bayangkan kalau kalian bikin game, terus ada spawning enemy, ya caranya kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Instantiate. Tapi kita pakai coding nanti. Nah, lalu sebelah kirinya ada juga ini child node ya. Jadi ada scene, ada node. Kalau scene itu ya, filenya tuh tscn, itu kumpulan dari node yang udah kita bikin secara manual tadi ya. Contohnya adalah scene ini. Sementara kalau node, balik lagi ya. Kalau node itu yang udah dibuat oleh Godot nih, disediain node dengan fungsi-fungsi tertentu. Di sini ada kamera, ada collision, ya ini collision itu adalah untuk tabrakan secara fisik ya. Terus ada untuk UI juga gitu, masing-masing ada. Gitu. Dan ini udah terkait dengan satu fungsi tertentu, gitu. Satu node ini gitu. Yang nanti mungkin lebih detailnya di tutorial di mendatang ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Untuk scene tree dan instantiating scene. Dan Godot Editor secara umum ya.